pembahasan kuis yang kedua. Nah ini ceritanya Theo katanya beli 1 kg pupuk NPK. Nah pupuk ini mengandung nitrogen 16%. Berarti nitrogennya ada 16% kali 1 kg ya. Berarti kurang lebih nitrogennya itu 1 kg itu kan 1000 gram ya. Berarti nitrogennya ada 16/100 kali 1160 gram. Terus 16% juga di fosforus pentaoksida. Terus 16% juga kalium oksida. 0,5% magnesium oksida. 0,5/100 dikali 1000. Berarti jumlah MgO-nya adalah 5 gram. Terus terkandung juga 6% kalsium oksida. Berarti kalsium oksidanya 6 gram. Itu ya. 6/100 dikali, salah dong ya, 6/100 dikali 1000. 60 gram. Oke. Nah kita ditanya, dari 1 kg pupuk tersebut terkandung oksigen berapa banyak? Nah yang mengandung oksigen kan senyawa P2O5, K2O, MgO, sama CaO ya. Masing-masing kita hitung berapa massa oksigennya. Nah, cara menghitung massa oksigen dalam P2O5 gimana? Caranya adalah berarti di sini ada 5 atom oksigen, 5 dikali AR oksigen dibagi MR P2O5. Kita hitung MR P2O5, 2 dikali ARP ditambah 5 kali ARO, 2 kali 31 tambah 5 kali 16. 142 dikali massa P2O5-nya. Nah, jadi kita dapat massa oksigennya itu 5 kali 16 dibagi 142 dikali 160 gram. Ini ternyata 90,14 gram oksigennya. Terus kita hitung juga massa oksigen di dalam K2O. Dalam K2O O-nya ada 1 atom saja. Jadi 1 dikali ARO dibagi MR K2O. Jadi 2 kali 39 ditambah 16. MR-nya adalah 94 kali 160 juga. 16/94 dikali 160. Nah ini kurang lebih 27,23 gram oksigennya. Dalam MgO berapa massa oksigennya? Berarti 1 dikali 16 juga karena hanya ada 1 atom O dibagi MR MgO. MR MgO berarti AR Mg ditambah ARO, 24 tambah 16, 40. Nah, 16/40 dikali 0,5. Kali 5 ya. 16/40 kali 5. 2 gram di sini oksigennya. Dalam CaO berapa massa oksigennya? Dalam CaO ada 1 juga atom oksigennya, jadi 1 kali 16 per MR CaO 40 ditambah 16, 56 ya MR-nya. Kali 60 gram. 16/56 dikali 60. 17,14 gram. Nah, kita tinggal totalkan aja semua massa oksigennya. Jawabannya nanti 136, sekian, bulatkan aja ya, 136 gram. Berikutnya, Levin ini mengamati dalam suatu tabung gas itu terdapat 2,8 liter CH4, 5,6 liter C2H4, dan 11,2 liter C3H8. Semua diukur pada keadaan standar. Pada keadaan standar atau STP, jumlah volume suatu gas itu cara menghitungnya seperti ini. Nah, jadi di sini kan kita tahu jumlah mol CH4-nya berarti 5,6 dibagi 22,4 atau 1/4 mol. Jumlah mol C2H4-nya berapa? C2H4. Ini yang pertama tuh 2,8.
Salah baca. Jadi bukan 1/4. 2,8 dibagi 22,4. Ini 0,125 atau 1/8 mol. Nah C2H4-nya 5,6 liter. Jadi jumlah molnya 5,6 dibagi 22,4. 1/4 mol. Terus C3H8-nya 11,2 liter. Berarti jumlah molnya 11,2 dibagi 22,4. Atau setengah mol. Nah kita ditanya fraksi mol C3H6. Berarti C3H8 maaf. Kita bandingkan jumlah mol C3H8 dengan jumlah mol total. Mol total itu berarti mol CH4, mol C2H4, dan mol C3H8. Jadi 1/2 dibanding 1/8 tambah 1/4 tambah 1/2. Nah ini kalau dihitung nanti jawabannya adalah 1/7 ini. Samakan aja penyebutnya yang di bawah jadi 8 deh. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 4. Nah gitu. Jadi 8 per ini 3 tambah 4 7 8 per 14 ya. 8 per 14 berarti jadi 4/7 fraksi molnya. Oh sorry, bukan 1/7, 4/7. Oke, berikutnya Rena mengukur massa balon sebelum dan sesudah ditiup. Massa balon sebelum ditiup 5 gram. Setelah ditiup massanya jadi 7,5 gram. Berarti bertambah 2,5 gram ya. Jika seluruh gas yang ditiupkan adalah karbon dioksida, kan kalau meniup itu berarti niup hasil pernafasan kita ya. Pernafasan kita itu melepaskan CO2. Berarti kita tahu massa CO2 di sini adalah 2,5 gram. Dan seluruh eksperimen dilakukan pada keadaan ruang, keadaan RTP. Kita ditanya berapa massa jenis karbon dioksida. Oke. Nah, kalau kita hitung massa molekular relatif CO2 di sini 44 nih. Nih ARC ditambah 2 kali ARO. Dari sini kita dapat jumlah molnya. Mol itu berarti kan massa dibagi MR. 2,5 per 44 mol. Nah kemudian gas ini diukur pada keadaan RTP. Jadi volumenya itu sebanding dengan N dikali 24,4. Berarti volumenya adalah 2,5 per 44 kali 24,4. Nah ini satuannya liter. Kita ditanya berapa massa jenis. Massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Satuannya ingin dalam gram per liter. Kebetulan massanya udah dalam gram tadi 2,5 gram massa gasnya. Dibagi volume. Volumenya 2,5 per 44 kali 24,4. 2,5 nya coret aja. Nanti jadi kalau dihitung massa jenisnya adalah 44 dibagi 24,4, 1,8. Nomor 4, untuk keperluan eksperimen Clement memerlukan larutan natrium hidroksida NaOH. Ini kalau dihitung MR-nya 23 tambah 16 tambah 1, 40. Dengan konsentrasi 0,25 mol per liter. Ini artinya apa sih? Jumlah molnya 0,25 mol, volume larutannya 1 liter. Nah yang harus dicampurkan gimana nih jadinya? Kan kita tahu massa, kita tahu mol, kita tahu MR. Berarti kita bisa hitung massa ya. Nah massanya berarti 0,25 kali 40. Massa NaOH yang diperlukannya berarti 1/4 kali 40, 10 gram. Tinggal dilarutkan aja sampai volumenya 1 liter. Bukan volume airnya 1 liter ya. Kalau airnya 1 liter ditambahin lagi 10 gram itu pasti volumenya nambahin dikit banget. Jadi yang paling tepat jawabannya ini. Nomor 5.
Nah ini Sela katanya membaca jurnal ilmiah, ini beneran saya cek langsung. Menurut peraturan ini katanya dalam setiap air minum kandungan timbal maksimumnya adalah 0,02 mg dalam 1 kg air minum. Nah kalau mau kita konversi ke satuan part per million atau BPJ, maksimal banyaknya tembaga dalam air minum adalah berapa ppm. Nah zat terlarutnya itu 0,02 mg, air minumnya 1 kg. Karena akan dalam satuan berat per juta, kita kalikan sejuta. Nah ini kan satuan nggak sama nih ya. Satuannya kita masing-masing jadikan gram aja dulu. Ini berarti jadi 2 kali 10 pangkat min 2 kali lagi 10 pangkat min 3 biar jadi gram ya. Ini 1 kilogram kalau dijadikan gram jadi dikali 1000 ya. Gitu. Nah jadi kalau dihitung, ini coret aja ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 part per million. Kecil banget. Nomor 6. Pada suhu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, tambahin 273 ya. Tekanan udara 1 atmosfer. Katanya Rafael mengamati gas karbon dioksida dengan cara meniup plastik bervolume 500 ml hingga penuh. Jadi anggap aja volume gasnya itu 500 ml. Nah sekarang kita ditanya berapa massa si plastik yang isinya gas itu. Oke ya, kita mulai dulu nih. Ini kan gas ideal dianggapnya. Berarti berlaku persamaan gas ideal. Karena kita ditanya massa, berarti kita harus mencari hubungan antara mol dengan massa. Gini ya. Pressure-nya 1 atmosfer, volumenya 500 ml, kita konversi jadi liter. Kenapa sih harus jadi liter? Karena satuan R-nya di sini ada liternya nih. Biar seragam satuannya. Berarti kalau gini kita akan dapat massa dalam satuan gram nih. Nah, mrCO2 kalau dihitung itu adalah 44. Karena ARC adalah 12 dan ARO adalah 16. Ini sebenarnya bisa dilihat di tabel periodik ya. R-nya 0,08, suhunya 300 Kelvin. Jadi massa massa CO2-nya 0,5 kali 4,4 per 24. Nomor 7. Catherine menimbang 11,7 gram garam dapur NaCl dan melarutkannya dalam air hingga volumenya 200 ml. Berarti ada massa zat terlarut 11,7 gram. Zat terlarutnya itu NaCl, kalau kita hitung MR-nya ini adalah 23 tambah 35,5, 58,5 gram per mililiter satuannya. Gram per mol. Volumenya 200 ml. Ini berarti 0,2 liter. Kenapa sih saya ganti jadi liter? Karena kita mau menghitung konsentrasi, satuannya mol per liter. Nah yang ditanya ion-ionnya nih, konsentrasinya berapa. Nah kita lihat dulu NaCl ini dia terurai menjadi 2 ion. Kalau kita hitung jumlah mol NaCl-nya, berarti kita bandingkan massa sama MR-nya. Massanya 11,7, MR-nya 58,5. Nah ini kan berarti 1 per 5 mol. Volumenya 0,2, jadi molaritasnya adalah 1 per 5 dibagi 0,2 liter. Berarti 1 mol per liter. Nah seluruhnya ini terurai menjadi ion-ionnya. Jadi nanti di akhir udah nggak ada lagi NaCl-nya. Nah ionnya ada ion Na plus 1 mol per liter. Dan ion Cl- 1 mol per liter. Jadi total akan ada 2 mol per liter ion. So, kalau kita hitung jadi ini ya.
Oke, berikutnya. Ini di sini ada massa atom C, massa atom Cu, dan massa atom O. Kita ditanya massa molekul relatif tembaga 2 oksida. Pertama kita cari dulu massa atom relatif Cu-nya. Massa atom relatif itu massa 1 atom Cu dibagi 1/12 kali massa atom C. Nah, jadi kita dapat nih ArCu-nya. Ini kalau dihitung jadi 64. Terus kita hitung juga massa atom relatif O. Massa atom relatif O adalah massa O dibagi sama 1/12 kali massa atom C. Nah, ini kalau dihitung kita dapat 16. Sekarang kita ditanya berapa massa molekul relatif tembaga 2 oksida. Tembaga 2 berarti tembaganya 2 plus, oksida kan O2 min ya. Jadi tembaga 2 oksida itu adalah CuO. Nah, MR-nya CuO gimana sih ngitungnya? Berarti kan ArCu ditambah ArO. Jadi 80 ya. Nomor 9. Di alam ada isotop Fe yang masanya 56 dan 57. Massa atom relatif Fe adalah 56,08. Persentase isotop yang masanya 58 berapa? Nah, kita tahu bahwa Ar itu adalah rata-rata massa setiap isotopnya. Jadi cara menghitungnya begini. Nah, persen satunya kita nggak tahu. Masanya isotop yang pertama adalah 56. Isotop yang kedua masanya 57. Nah, perlu kita ingat bahwa total persentase isotop-isotop itu adalah 1 atau 100%. Jadi kita bisa substitusi P2-nya adalah 1 min P1. Jadi kita nanti dapat P1-nya berapa. Tinggal dilanjutkan aja perhitungannya. Gitu ya. Jadi 0,92 ya. Itu adalah P1 atau 92%. Berarti P2-nya 8%. Nomor 10 sama kayak tadi nomor 8. Kita ditanya massa molekul relatif besi 3 oksida. Besi 3 oksida rumus molekulnya berarti Fe2O3. Nah, ArFe sama ArO-nya berapa? Kita hitung dulu. ArFe itu berarti adalah massa 1 atom Fe dibandingkan dengan massa atom C yang dikali 1/12. Ini kalau dihitung 56. Sedangkan massa atom relatif oksigen berarti massa 1 atom oksigen dibagi 1/12 kali massa atom C. Ini 16 kalau dihitung. Jadi MrFe2O3 adalah 2 dikali 56 ditambah 3 kali 16. 160 jawabannya.